Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Salah satu usaha manusia untuk menyuarakan pendapatnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya berunjuk rasa. Seperti yang terjadi Selasa kemarin di Jakarta, ribuan pengemudi taksi melakukan unjuk rasa untuk memprotes angkutan umum berbasis online. Para pengemudi ini merasa penghasilan mereka berkurang semenjak adanya jasa angkutan online tersebut. Namun aksi unjuk rasa ini justru diwarnai beragam tindakan anarkis, mulai dari sweeping atau razia terhadap supir taksi yang sedang membawa penumpang, baku hantam pengemudi taksi dengan pengendara motor, bahkan hingga merusak fasilitas kendaraan lain yang berada di lokasi demo. Tetapi juga ada supir taksi yang nekat menabrak para pendemo demi menyelamatkan penumpangnya. Sangat disayangkan aksi yang seharusnya diniatkan untuk memperjuangkan rezekinya justru berakhir dengan banyak kekacauan, kerusakan, hingga kerugian. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya semuanya ya, amin. Dan kita akan bertemu lagi pada pagi hari ini di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS ya. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu ya. Mulai di sebelah kanan atau sebelah kiri nih ibu-ibu. Yang ganteng dulu apa yang cantik dulu? Yang ganteng dulu, yang ganteng dulu boleh kita menuju sebelah kanan. Ada Sigit Wardana, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Sigit, apa selamat kabar? pagi. Baik. Lagi sibuk apa aja sekarang? Sibuk masih lah nyanyi-nyanyi kesana kesini. Nyanyi masih ya? Masih. Kan sempat acting juga waktu itu. Iya. Sekarang belum? Fokus Masih nyanyi? sih, masih juga. Masih juga? Alhamdulillah. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Oke. Mas Sigit. Rezekinya meluas. Amin. Amin. Kita bakal ngomongin rezeki loh hari ini. Tahan dulu Pak Ustadz. Kita sapa dulu yang sebelah kiri. Ada Fitri Rahmadina, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Masih Alhamdulillah. berteman dan ngumpul-ngumpulnya sama tukang ojek? Masih. Masih ya sampai sekarang ya? Masih. Ngerti nggak? Ngerti dong. Ngerti dong. Ngerti dong. Sinetronnya naik banget soalnya Iya, nih. benar. Nah ibu-ibu, ustadz dan juga ustazah. Tadi kita sudah melihat sedikitnya adalah sebuah tayangan yang baru saja kita alami kemarin. Lagi panas-panasnya nih, happening-happeningnya banget nih. Jadi supir-supir taksi gotong royong untuk menyuarakan suara mereka. Sifatnya tapi protes. Nah itu gimana tuh menyuarakan protes mereka untuk menuntut karena mereka takut nih. Rezeki mereka terhalangi, tersendat. Boleh nggak tuh hukumnya? Membicarakan tentang berdemo. Sebenarnya Islam sudah mengatur segalanya dengan segala macam aturan. Kadang-kala manusia menyuarakan anak bayi menangis ketika dia lapar. Itu bentuk demonya sang anak. Bahkan tubuh kita demo dalam bentuk sakit. Karena tidak diberi istirahat sehingga harus istirahat. Sama halnya dengan rezeki, kadangkala ada orang menyuarakan pendapatnya dengan cara mereka masing-masing. Padahal sebenarnya ada berbagai macam cara mungkin sudah ditempuh, tapi ini adalah bentuk ancaman atau bentuk aplikasi dari menyuarakan isi hatinya dengan caranya masing-masing. Tapi sebenarnya hati-hati aja ketika kita mendemo, demo pada saat waktu yang tepat. Saya rasa yang mewakili kita ada anggota dewan. Saya rasa itu adalah bagian dari bentuk menyuarakan suara kita. Itu sudah satu yang pertama. Kemudian ternyata setelah saya telaah, saya teliti, sebenarnya di ruang gedung parlemen kita itu sebenarnya ada ruang apresiasi namanya. Disitulah tempat orang berdemo sebenarnya ada tempat. Tapi kadangkala ada orang berdemo dengan bukan pada tempatnya. Sehingga bisa jadi mohon maaf merugikan orang lain. Karena dalam surah Al-Baqarah surah
ayat 188 dijelaskan, silakan Anda mencari rezeki tapi jangan sampai merusak hak orang lain. Apalagi mengambil hak orang lain dengan mengambil hakim untuk mengambil hak orang lain. Itu langsung ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Satu lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha, sudah diatur semua rezekinya. Cuman nih buat saudara-saudara kita, terima kasih banyak menyuarakan boleh-boleh saja sepanjang tidak mengambil hak, merusak hak atau menyakiti hati orang lain. Pak Ustadz, Oke. Kenapa mau Mas Sigit? tanya boleh nggak? Boleh, boleh. Kalau tadi kan kita lihat tayangan tadi tuh sama berita-berita kemarin kan demonya sampai Mas Sigit kena nggak kemarin kena macet? alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Cuma Oke. ya itu apa sampai ngancurin mobil, taksi gitu kan. Ada yang bajai Balikin. dibalikin terus Oh. ada dibalikin ke pabriknya. Bukan. Jungkir balik, jungkir balik. Jungkir balik ya. Iya. Terus ada tukang ojek online itu yang dipukulin juga kalau nggak salah. Nah itu gimana sampai merugikan orang lain? Ya jelas sudah ada 3 di situ, menyakiti, melukai dan mengambil haknya. Pertanyaannya itu mobil siapa? Itu. Nggak tahu, bukan mobil saya sih. Iya masalahnya. Mobil orang lain Iya, berarti mobil orang dirusakin, berarti ada hak orang lain di situ. Betul. Jadi ini bahaya juga. Jadi sebaiknya kita cara-cara yang baik, santun dan mengambil dalam artian menyuarakan banyak sih caranya. Tidak mesti harus anarkis gitu. Ya, karena mohon maaf sekarang kan udah timbal balik. Yang satu melakukan yang ini, yang satu juga melakukan yang ini. Jadi kita tidak berada pada posisi A dan B, tapi sebaiknya karena kita berada di negara hukum, lakukan dengan secara hukum. Ada pemerintah yang bertanggung jawab, maka sebenarnya siapa wewenang yang berkapasitas untuk menangani itu, itulah yang harus melakukannya. Iya. Memutuskan Kalau ibarat. tadi kata Pak Ustadz sebenarnya udah ada wadahnya, udah ada ada tempatnya. Tapi kemarin konon katanya mohon maaf ada beberapa pihak yang dirugikan nih Ustazah Oki. Itu Iya, hukumnya gimana? Saya lihat loh foto-fotonya ngikutin juga yang kemarin ada yang bawa parang Betul. gitu ya, yang sampai komentar itu banyak di sosial media. Kita nggak menyangka bahwa selama ini yang kita gunakan jasanya kok seanarkis ini, kan jadinya dampaknya buruk untuk banyak pihak. Gara-gara 1-2 orang akhirnya semuanya terkena imbasnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Demo silakan menyuarakan hak misalnya ya silakan, tapi tidak dengan kata Ustadz tadi, tidak dengan anarkis. Karena anarkis itu bukan sifat dari orang-orang Islam yang merusak, melukai orang-orang banyak. Karena tadi saya lihat tuh parangnya di mana-mana soalnya. Betul. Iya. Oke. Jadi- Ustadz, kalau banyak yang mengatakan juga mereka kan intinya adalah yang perlu digarisbawahi, mereka mengatakan rezeki mereka seperti disabotase, diambil oleh pihak-pihak tertentu. Itu kalau pandangan Islam seperti apa Ustadz? Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan beberapa derajat kalau dia beriman dan berilmu. Berilmu dan beriman dalam artian akan datang kan beda antara harta dengan rezeki, karunia dan seterusnya. Itu kan sebenarnya cuma sudut pandang kita aja. Tidak akan mungkin Allah dalam artian salah tertukar itu rezeki. Tidak ada rezeki yang tertukar. Cuma bagaimana kita dalam artian bersaing secara sehat aja. Gitu ya. Ibu-ibu, nih yang ada di studio. Masih ibu-ibunya? Iya benar. Ustadz Syam mungkin ada Satu komentar sih kali? pokoknya kalau aku yang lihat dari yang kemarin itu buat teman-teman semua yang selanjutnya saya dengar ada aksi-aksi selanjutnya lagi. Pokoknya demo itu boleh tapi anarkis itu yang haram. Pokoknya anarkis haram, tidak Haram. ada dalam Islam haram. Pokoknya intinya kalau anarkis, Haram. Apapun Kekasaran. bentuknya. Apapun bentuknya tidak demo maupun lagi demo yang penting haram. anarkis itu haram. betul ya. Tapi kita belum menyapa nih jamaah yang ada di studio. Coba kita mulai sebelah kiri yang pakai kerudung warna. Ini biru apa sih warnanya Kak Ustazah? Biru Tosca. Biru Tosca dari mana Ibu? Sukabumi. Dadah dong Bu ke kamera Dadah Bu. kamera Dadah. dong. Selamat Tuh. pagi. Sukabumi, tepuk tangan dulu Bu. Iya. Kerudung kuning dari mana ibu-ibu? Bandung. Bandung, dada juga. Dari Sebelah Bandung. kanan yang kuning juga berarti Dari Bandung ya? Dada Bu. Bandung juga ada dong dari Bandung. Yang Kalau putih. bapaknya dari mana? Oh Bandung juga. Bandung. Yang putih di belakang dari mana Bu? Sukabumi. Sukabumi. Yang warna biru? Sukabumi. Sukabumi. Yang Hai. warna pink? Bandung. Bandung. Berarti tamu kita ada 2. Hmm. Rombongan dari Bandung dan rombongan dari Sukabumi. 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 Ibu-ibu pernah nggak nih ngerasa rezekinya diambil orang?
Gara-gara dia nih rezeki saya Iya. berkurang. Nah, Coba kalau nggak ada ini dia gitu gimana Betul Bu? banget, pas banget sama tema kita hari ini adalah rejeki direbut orang. Nanti akan kita saksikan lebih banyak lagi mendengarkan tausiah tentunya dari Ustazah dan juga Ustadz yang ada di mana lagi kalau bukan di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.